Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad ini dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Denny. Habib sehat ya? Sehat, alhamdulillah khair wa afiat. Kalau dulu aneh nanya nih, ini basa-basi Habib sehat apa enggak? Sekarang nih beneran sehat nih. Orang udah senang banget kayaknya. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu insyaallah. Amin. Ya Rabb ya Rabb. Habib, seperti biasa Habib, kita bahas mengupas kata per kata dari Imam Abdullah bin Al-Haddad dan juga sebelumnya kita udah ngebahas tentang kenikmatan dan juga semakin kesini makin seru banget nih pembahasan kita. Nah, sekarang kita bahas apa nih? Marhaban Bang Denny. Ini berarti sekarang kita ke hikmah yang ke-13 Bang Denny. Hikmah yang 13 nih ini pembahasannya ajib, luar biasa. Imam Haddad membahas masalah ketika seseorang terkesibukkan dengan untuk menunaikan hak-hak kepada siapa ini. Kadang-kadang orang itu dia terkesibukkan untuk menunaikan hak Allah Ta'ala. Sibuk sampai-sampai dia lalai untuk menunaikan hak kepada dirinya. Dan juga lalai sampai untuk menunaikan hak teman-temannya. Sibuknya cuma hak Allah saja. Itu apa yang namanya itu? Satu. Atau sebaliknya, dia hanya tersibuk dengan hak teman-temannya. Tapi dia lupa dengan hak dirinya dan juga lupa dengan hak Allah Ta'ala. Apa itu namanya? Atau sebaliknya juga, dia tersibuk dengan hak dirinya saja. Dan dia lupa dengan hak teman-temannya dan juga hak Allah Ta'ala. Apa itu namanya? Nah ini 3 golongan atau 4 golongan sebenarnya sih yang bakal dibahas di sini. Dimasukkan dalam kategori ini hamba siapa? Nah gitu. Contohnya gini nih. Ada orang sibuk ngurusin teman-temannya aja. Gitu. Dirinya dia lupa. Allah juga dia lupa. Lalai sama Allah Ta'ala, lalai sama dirinya. Maksudnya apa lalai sama dirinya nih? Gak ngurus dirinya. Sakit-sakitan, makanya gak bener kayak gitu. Gak mandi, kayak gitu lah. Gak bersih-bersih. Lalai untuk merawat dirinya. Demi apa? Demi teman-teman, demi orang lain gitu. Lalai untuk menunaikan hak Allah Ta'ala. Demi apa? Demi orang lain. Ini pertanyaan, hamba siapakah ini? Apakah sah dinamakan hamba Allah? Pertanyaan. Gue kebalikan ketika dia hanya mementingkan, memperhatikan hak Allah Ta'ala saja. Dia lalai untuk menunaikan hak teman-temannya. Dan hak dirinya pun dia lupa. Ini hamba apa namanya nih? Nah ini, jadi orang-orang kayak gitu, Imam Haddad mengkategorikannya ini hamba siapa? Memang sebenarnya ada hamba selain Allah, Bib. Nah itu, dari hakikatnya semua adalah hamba Allah Ta'ala. Pasti itu hakikatnya. Tapi dalam keadaan ketika orang pemikirannya hanya terfokus ke dunia saja, ya sama dengan hamba dunia itu berarti. Begitu. Itu ngeri kan? Ketika dia demen sama nafsunya diturutin, hawa nafsunya terus, ya hamba hawa nafsu berarti. Walaupun semuanya hakikatnya kembali ke hamba Allah Ta'ala. Ya, keadaan di sini dia lebih nurut ke siapa, sehingga bisa dikategorikan dialah hambanya gitu. Mungkin ini untuk cerminan bagi kita, ini kita hamba siapa sebenarnya? Benar, ini Bang Doni keren banget. Kita kembali lagi gitu. Betul, kita mencermin nih dari hikmah yang kita bakal baca ini, kita ini statusnya hamba siapa sekarang. Bismillah kita baca deh. Aduh, makin seru banget nih. Hati-hati nih. Insyaallah ya Rabb. Ya amin. Fadhil Madini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Man asghalau aku rabbihi an ukuki nafsihi wa ukuki ikwani. Fa wa abadul hadrah. Bismillah. Baik. Potongan dari hikmah yang panjang ini di sini Imam Haddad menyebutkan 4 poin. Poin pertama, man asyghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fa huwa abdul hadrah. Man barang siapa asyghalahu yang terkesibukkan haqqu rabbih untuk menunaikan hak Tuhannya, sehingga dia lalai untuk menunaikan hak an huquqi nafsihi, untuk menunaikan hak-hak dirinya, wa huquqi ikhwani, juga lalai untuk menunaikan hak-hak teman-temannya. Ini orang namanya Abdul Hadrah. Abd, hambanya Hadratullah. Hamba Allah sejati. Maksudnya gimana? Begini. Orang yang pertama ini berat ini Bang Dini. Dia fokusnya cuma menunaikan hak Allah saja. Hak dirinya dia lalai.
makannya dikit, tidurnya dikit, nggak dijaga kesehatan, ya satu tuh dilalai dirinya. Juga lalai untuk menunaikan hak-hak orang lain. Maksudnya gimana? Hak teman-temannya semestinya dia sering kali menjenguk teman-temannya, dia nggak dijenguk, dia nggak ziarah ke teman-temannya. Dia sama keluarganya kurang duduk sama keluarganya, contohnya gitu, menyendiri gitu. Yang penting dia sama Allah. Hak Allah nggak pernah dia lalai. Hak manusia dia lalai untuk menunaikannya. Hak dirinya apalagi. Ini orang ini namanya Abdul Hadrah, hambanya Hadratullah, hamba Allah. Tapi apakah ini sempurna? Belum sempurna. Wih, belum sempurna nih. Padahal udah ngasih Padahal semuanya. udah cuma Allah tok nih kan ceritanya. Iya. Dan enggak akan dibahas. Ada lagi yang lebih sempurna dari itu. Yang pertama, poin pertama ya, orang yang terkesibukkan dengan hak Allah sahaja dan dia lalai untuk menunaikan hak dirinya dan juga hak orang lain. Namanya Abdul Hadrah, hambanya Hadratullah. Yang kedua, ini bahaya. Waman ashghalahu al-qiyam bihaqqi nafsihi 'anil qiyam bihaqqi rabbi wa haqqi ikhwani fa huwa 'abdu syahwah. Barang siapa orang yang terkesibukkan hanya dengan hak dirinya sahaja, dirawat dirinya sebaik-baik mungkin, dia manjain dirinya, tapi akhirnya dia lalai untuk menunaikan hak Allah, juga lalai untuk menunaikan hak teman-temannya. Gimana contohnya Bang Dini? Dirinya dirawat, wah top deh pokoknya. Wah, makannya rapi, jam tidurnya teratur, apalagi tuh bersih, rumahnya wah, pokoknya perihal dirinya dirawat sebaik mungkin. Tapi perihal Tuhannya dibiarin. Perihal teman-temannya nggak dihirauin. Terserah teman-temannya mau sakit hati, yang penting dia girang. Ya enggak? Terserah mau ngapain. Yang penting dia mendahulukan dirinya dari yang lain dan mendahulukan dirinya daripada Tuhannya. Ini namanya siapa ya? Abdus syahwah namanya. Ini orang hambanya hawa nafsu namanya. Karena dia nurut sama hawa nafsunya aja. Hingga dia nggak peduli apa yang orang lain rasain, apa yang Allah Ta'ala minta dia nggak peduli. Yang penting dirinya senang, dirinya nyaman. Nah, ini berarti hamba hawa nafsu. Yang kedua. Yang ketiga, waman ashghalahu al-qiyam bi huquqi ikhwani 'anil qiyam bi huquqi rabbi wa huquqi nafsi fa huwa 'abdur riyasah. Oh, ini keren juga. Yang ketiga ini keren Bang Deni. Barang siapa yang terkesibukkan, dia sibuk untuk menunaikan hak teman-temannya, hak orang dia tunaikan. Tapi dia lupa untuk menunaikan hak Allah, dia lupa, dan juga hak dirinya dia lupa. Yang penting orang senang. Nih, dirinya dia nggak rawat Bang Deni. Wah kacau deh, makannya kacau, tidurnya kacau, semuanya kacau. Dirinya gitu, camping-camping habis. Muskilah juga dia nggak menunaikan hak Allah Ta'ala. Sholatnya berantakan, puasanya bolong-bolong, tamam. Wah, banyak maksiat contohnya, na'udzubillah min dzalik. Tapi yang dia utamakan adalah hak orang-orang. Yang penting orang girang. Yang penting orang-orang girang, senang. Aneh mau tanya, bagus nggak kayak gitu? Kalau di mata orang ya bagus ya. Nah, dengan kepentingan orang lain kan ya. Sekarang kan banyak tuh kan peduli gitu kan. Betul. Kan nggak tahu tuh isi. Nah, ini kan keren banget. Ada poin bagusnya tatkala dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. Tapi kuncinya di sini, selagi dia itu membuat yang lalai dari Allah Ta'ala, ini berarti titik penyakit. Berarti di situ ada maksud yang buruk ketika dia menolong orang lain. Makanya Imam Haddad bilang orang kayak gitu namanya abdur riyasah, hamba ar-riyasah, mau menjadi pemimpin orang itu. Niat yang tersembunyi dia pengen dihormatin. Niat yang tersembunyi di hatinya pengen dihargain. Walaupun dia mengorbankan dirinya demi orang lain, tapi selagi dia melalaikan hak Allah, di situ ada niat buruk yang tersembunyi. Abdur riyasah, hamba mahkota kalau bahasa kitanya. Berarti dia hanya mencari kedudukan ini sebenarnya sih. Nggak ikhlas. Bahasa kasarnya nggak ikhlas. Kalau maksudnya kalau haknya kepada Tuhan yang mana dia nggak tunaikan baik-baik. Itu dia kunci di situ. Tatkala dia lalai juga untuk menunaikan hak Allah Ta'ala, nah berarti nggak benar nih. Walaupun dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. Kalau seandainya dia benar, nggak bakal dia mendahulukan hak orang lain daripada hak Allah Ta'ala. Ya enggak?
Makanya kalau seandainya kita jangan suudzon lah, tapi kita bercermin kepada diri kita sendiri. Tatkala kita mendahulukan hak orang lain, bagus. Gak apa-apa kita kacau, masih muskilah. Yang penting orang lain girang, bagus. Tapi nanti dulu, gimana hak Allah Ta'ala? Hak Allah juga lalai. Nah, berarti hati-hati. Di hati itu ada niat yang tersembunyi, yang busuk. Intinya adalah mencari kedudukan. Yang keempat yang keren ini ya Bang Denny, yang paling sempurna. Waman asyghalahul qiyam bihuquqi rabbih, barang siapa yang terkesibukkan untuk menunaikan hak Allah dan hak teman-temannya. Nah, dua. Anil qiyam bihuquq nafsi, dan dia lalai untuk menunaikan hak dirinya. Nah, ini yang paling sempurna. Masya Allah. Ya enggak? Tahu. Sama dirinya dia nggak peduli. Kacau hidupnya, berantakan waktunya, berantakan makannya. Yang penting Allah Ta'ala ditunaikan haknya dan orang lain ditunaikan haknya. Nah, orang kayak gini baru namanya fahuwa sahibu wirasah. Nah, orang kayak gini adalah pewaris sang Nabi. Nah, maksudnya ada. Nah, yang sempurna. Bukan hamba-hamba lagi sekarang. Pewaris Rasulullah. Masya Allah. Berarti ini kita harus punya kayak gini ya, maksudnya dari hak Allah Subhanahu Wa Taala jangan lupa, dan juga sekitar juga. Betul. Hak Allah wajib kita tunaikan, nomor satu itu. Yang kedua, haknya orang lain dahulukan dahulu sebelum hak kita. Kalau dua sudah ditunaikan dan sampai kita lupa hak kita, jangan takut, tenang aja. Itulah perihalnya Rasulullah SAW. Senantiasa mendahulukan yang lain dan terus menyiksa dirinya demi yang lain dahulu. Sejahtera. Nah, jadi ingat yang para sahabat, kisah yang lagi perang, yang lagi kekurangan air gitu kan, sahabat ini dikasih air, jangan kasih yang lain aja. Betul. Sampai ngiter, balik lagi udah meninggal. Betul. Itu betul banget. Artinya lebih mendahulukan hak yang lain daripada hak dia. Kuncinya satu di sini. Apa kuncinya? Dia nggak lalai daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lalai bahaya. Jadi nomor 3 akhir tadi. Abdul Riyasah tadi. Nah, itulah Bang Denny. Nah, hikmah kita. Jadi ada 4 ya. Yang pertama Abdul Hadrah, yang kedua Abdul Syahwah, yang ketiga Abdul Riyasah, yang keempat Sahibu Wirasah. Sahibu yang keempat nih yang paling luar biasa ini. Tapi yang kalau yang ada pernah dengar hadis tuh yang kayak celakalah hamba dinar, hamba dirham, itu masuk ke hamba yang mana tuh? Itu jelas sekali itu. Artinya hamba dunia itu. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Qatifah, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa wan takas wa idza syika falan tugis. Itu artinya falan tugis di hadis itu. Celakalah hamba yang mementingkan dunia. Ini lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi. Artinya nggak peduli dirinya, nggak peduli Allah, nggak peduli teman-temannya, yang dipedulin adalah dunia. Wah, ini udah hamba dunia itu berarti sudah. Bukannya hamba syahwat lagi, hamba riasa lagi, sudah turun banget. Iya, sampai dari hadis itu kan sampai disebutin detail jenis-jenis dunia gitu. Betul. Nah, dinar, dirham, qatifah, khamisah. Semuanya intinya selain Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Baik, ini juga aduh, ini karena udah waktu ini mau nggak mau harus kita siap Bang. Akhirin pembahasan kita kali ini, Bib. Makasih banyak banget Bib atas ilmunya lagi, Bib. Dan juga makin seru banget ya Bib pembahasannya, Bib. Marhaba. Bareng-bareng deh Bang Denny. Bib. Kita ketemu di episode berikutnya, Bib ya. Dan juga para pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan Kata Mutiara. Bersama guru kita Bib Ahmad Mustaba dan saya Muhammad Denny. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.